Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Maya Puspitandayani dari kelas 11 IPS 1. Untuk kesempatan kali ini, saya sebagai pembawa acara kegiatan Pramuka hari ini. Jadi untuk kalian yang sudah bergabung, jangan lupa untuk presensi, yaitu dengan cara komen di live chat, dengan format nama, _kelas, _sangga, nama sangga. Kemudian kalau sudah, kalian screenshot lalu kirimkan ke Google Form yang telah disediakan dari Dewan Ambalan. Jadi untuk kegiatan Pramuka hari ini, kita kedatangan tamu spesial dari kakak-kakak Saka Bayangkara Ranting Polsek Sleman. Jadi nanti kakak-kakak akan menjelaskan mengenai apa aja yang ada di Saka Bayangkara Ranting Polsek Sleman, kemudian kerja-kerjanya, kegiatannya. Jadi untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Saka Bayangkara Ranting Polsek Sleman, kalian wajib banget untuk mengikuti kegiatan Pramuka ini sampai selesai. Jadi nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita ke kakak-kakak. Waktu dan tempat kami persilakan. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Cornelia Maya Fajarwati, biasa dipanggil dengan Kak Cornelia. Nah, di sini kakak mewakili Saka Bayangkara Ranting Polsek Sleman akan memberikan sedikit penyuluhan atau sedikit cerita dan sedikit ilmu lah tentang apa sih itu Saka Bayangkara atau apa sih manfaat yang kita terima saat kita sudah join atau kita sudah menjadi anggota di Saka Bayangkara Polsek Sleman, dan apa aja sih yang kita lakukan pada saat kita sudah menjadi anggota di Saka Bayangkara tersebut. Nah, untuk pengertian Saka Bayangkara sendiri itu wadah kegiatan kebayangkaraan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pembangunan nasional, ialah satuan karya yang membidangi bidang kebayangkaraan. Di situ jadi kita tuh di Saka Bayangkara itu kita mendapatkan wadah untuk mencari ilmu atau mengembangkan keterampilan tentang keamanan dan ketertiban. Nah, di Saka Bayangkara sendiri itu ada 4 krida. Kak, apa sih krida itu? Nah, krida adalah satuan kecil yang merupakan bagian kecil dari Saka Bayangkara sebagai wadah kegiatan keterampilan tertentu yang merupakan bagian dari kegiatan Saka Bayangkara yang beranggotakan maksimal 10 orang. Kalau di Saka Bayangkara itu ada 4 krida. Yang pertama krida Tipmas, yang kedua krida PBA, yang kedua krida PBA, yang ketiga krida Lantas, dan yang terakhir itu krida TPTKP. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu tentang krida tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas krida Lantas. Krida Lantas itu fungsi lantas. Fungsi lantas adalah penyelenggaraan tugas pokok Polri bidang lalu lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional khas kepolisian yang meliputi: pertama, penegakan hukum lantas atau Police Traffic Law Enforcement. Yang kedua, pendidikan masyarakat tentang lantas, Police Traffic Education. Ketiga, keteknikan lantas atau Police Traffic Engineering. Yang keempat, registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan atau Driver and Vehicle Identification. Nah, untuk pengetahuan dasar lalu lintas itu ada
gerakan memberikan isyarat pengaturan lalu lintas yang bertujuan yang pertama, mengarahkan agar lalu lintas berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan selamat. Yang kedua, mengatasi kepadatan arus lalu lintas. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, mencegah kerusakan jalan atau infrastruktur. Yang kelima, itu melindungi harta, benda, atau jiwa orang lain di jalan. Yang terakhir, mengurangi pelanggaran di jalan. Nah, ini di Grida Lantas ini, itu yang saya sebutkan tadi itu adalah tujuan memberikan isyarat pengaturan lalu lintas. Untuk yang selanjutnya ini pengetahuan rambu-rambu. Jadi nanti di sini ada warnanya. Misalnya dasar kuning petunjuk hitam itu rambu-rambu yang menunjukkan peringatan suatu bahaya. Nah, bisa dibaca. Ini yang kedua, rambu-rambu yang menunjukkan larangan dan awas perintah. Awas perintah itu dasar putih petunjuk merah, dan rambu-rambu yang memberikan petunjuk itu dasar biru petunjuk putih. Rambu petunjuk arah atau awas itu rambu tambahan. Untuk pengetahuan dasar pengaturan lalu lintas sendiri ada banyak ya, ada gerakan. Misalnya stop satu arah, terus stop segala arah seperti ini. Kemudian untuk jalan ini nanti kita pelajari di situ. Kemudian untuk Krida PBA. Nah, Krida PBA ini sekarang kan Merapi siaga, kemudian ada bencana-bencana alam yang lain. Di sini di PBA ini, di Krida PBA ini sangat bermanfaat. PBA ini adalah penanggulangan bencana alam, adalah tindakan yang pertama kali dilakukan guna membantu dalam mengevakuasi korban bencana alam atau kebakaran. Nah, di pas materi PBA kita dikasih ilmu atau dikasih materi tentang SAR darat, SAR air, kemudian gimana sih cara memadamkan api dengan alat apa saja. Alat modern ada, alat tradisional ada. Kalau alat tradisional itu misalnya karung goni yang basah seperti itu. Dan terjadinya api itu karena apa? Karena ada elemen apa di situ. Nanti di situ kita akan pelajari. Untuk ini ada salah satu contoh kegiatan di Krida PBA di Saka Bayangkara Ranting Polsek Sleman, yaitu raffling. Nah, pengertiannya adalah teknik ini digunakan untuk menuruni tebing, gedung, jembatan, dan lain-lain. Dikategorikan sebagai teknik yang sepenuhnya bergantung pada peralatan. Untuk prinsip raffling adalah 1. Menggunakan tali rappel sebagai jalur lalu lintas dan tempat bergantung. Yang nomor 2, menggunakan gaya berat badan dan gaya tolak kaki pada tebing sebagai pendorong gerak turun. Yang ketiga, itu menggunakan salah satu tangan untuk keseimbangan dan tangan lainnya untuk mengatur kecepatan turun. Nah, jadi di situ kita pas bulan apa itu kita raffling di jembatan Panguan dekat Denggung. Kalau orang Sleman pasti tahu lah. Kita dari jembatan, di atas jembatan itu kita turun menggunakan satu tas tali itu kita udah dipasangi dengan peralatan pengaman. Misalnya adalah tali kermentel, karabiner, harness, webbing atau tali pita, figure of eight, dan helm. Selanjutnya adalah TP-TKP. Pengertian: tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan, terjadi, atau akibat yang ditimbulkan.
tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut di mana barang-barang bukti korban atau bagian tubuh korban ditemukan. Selanjutnya adalah TIPMAS, pengetahuan TIPMAS. Siskamling adalah suatu cara pengendalian keamanan yang berada di lingkungan pedesaan atau perkotaan yang bertujuan untuk mengendalikan gangguan-gangguan Kamtipmas yang berasal dari oknum manusia maupun dari alam. Dasar-dasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indonesia dan seterusnya. 1. Dapat membunyikan tanda bahaya. 2. Mampu melaksanakan tugas patroli atau ronda. 3. Mampu menanggulangi bahaya kebakaran. 4. Memberikan pengamanan. 5. Memberikan pertolongan dan menyelamatkan korban. 6. Mendatangi, menjaga, membatasi, dan mengamankan TKP atau TP-TKP. Ini adalah pamflet atau brosur Open Recruitment Saka Bhayangkara Ranting Sleman gelombang 6. Di sini sudah tertulis persyaratan dan ada beberapa contoh foto atau gambar kegiatan yang kita lakukan di Saka Bhayangkara Ranting Sleman. Dan jika ada pertanyaan atau ingin bergabung ke Saka Bhayangkara Ranting Sleman, bisa menghubungi kontak person yang tertulis di pamflet atau brosur tersebut. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Terima kasih untuk Kak Mahena dan Kak Kornea yang telah mengisi materi pada hari ini mengenai Saka Bhayangkara Ranting Polsek Sleman. Untuk kakak-kakak yang setelah menyimaknya, jangan lupa untuk tugas kali ini adalah membuat ringkasan materi mengenai Saka Bhayangkara. Jadi jangan lupa ya, nanti tugasnya kalian bakalan kirimkan ke Google Drive yang telah disediakan seperti biasanya, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk presensi juga di live chat, kemudian screenshot lalu kirimkan ke Google Form yang telah disediakan Dewan Ambalan. Jangan lupa juga untuk membayar kas seperti biasa, hanya Rp1.000 saja. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada kurang atau lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jaga kesehatan.